Teman-teman, tahu gak sih Pagar Kehidupan mau menyelenggarakan webinar loh. Jadi buat kamu yang pengen banget pintar ngomong kayak saya, pengen banget tahu cara saya dulu bisa berubah dari manusia pemalu menjadi seperti sekarang ini, nah, kamu harus ikut webinar ini. Webinar ini diselenggarakan hanya sekali di tahun ini. Jadi kalau kamu pengen jadi orang pintar ngomong dalam hal apapun, coba daftar dulu. Harga diskon masih ada, tapi sedikit. Klik link yang ada di deskripsi video ini. Klik sekarang. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selamat berbahagia. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ini suatu hal yang paling saya suka dari podcast pagi ya, memberikan kamu sebuah ajakan untuk menjadi orang yang positif. Sekarang, ayo deh, saya nggak tahu diri kamu sedang melakukan apa, tapi yang saya ingin kamu lakukan, coba tersenyum dulu. Kalau ada pagar kehidupan, berarti udah waktunya kamu jadi orang yang positif lagi. Yuk, kita awali hari kita di hari ini sambil kita mengucapkan kalimat positif di komentar. Coba deh kamu tulis di komentar sebuah kalimat terima kasih karena hidup saya sudah lebih baik dari kemarin. Tuliskan begitu. Kata-katamu adalah doa dan juga doa bagi orang-orang yang membacanya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba, kalau ada orang-orang yang merasa dirinya itu beruntung, pasti di sekitar mereka akan ada juga orang yang ngerasa dirinya sial. Nah, sekarang langsung aja deh. Maaf nih ya, saya mohon maaf dulu sebelumnya kalau di bagian depan saya udah berhasil membuat kamu ketampar lagi. Kalau jujur, diri kamu pernah gak sih ngiri ngerasa orang yang nasibnya lebih beruntung daripada kamu? Dalam hal apapun, coba sekarang lihat. Ketika diri kamu menonton video ini, betul atau tidak ada perasaan yang pernah muncul mungkin dalam hidup kamu yang berupa pertanyaan, kenapa ya kok dia bisa, saya enggak? Coba. Sekarang walaupun kita tidak bertatap muka, saya ingin coba kamu bercerita kepada saya dari hati ke hati. Kapan sih terakhir kali diri kamu mengeluarkan sebuah pertanyaan dari dalam hati, yaitu pertanyaan sederhana? Kenapa ya kok dia bisa, saya enggak? Pertanyaan ini sebenarnya luas nih. Ketika kamu contoh, diri kamu sebenarnya merindukan kehangatan keluarga. Pernah nggak sih tiba-tiba ngelihat keluarga orang lain di mall yang hangat gitu ya? Atau keluarga orang lain di film yang hangat banget keluarganya? Terus muncul tuh pertanyaan dalam hati, kenapa ya kok dia bisa dapat keluarga seperti itu, saya enggak? Sama nih kalau bicara soal jodoh. Diri kita udah capek-capek cari jodoh nggak ketemu-ketemu. Ketemunya orang yang nyakitin mulu. Begitu ngelihat orang lain yang happy dengan pasangannya, entah di mall, entah di jalan, atau di film, kita ngerasa, kok dia bisa ya dapat orang seperti itu? Kenapa saya enggak? Kok dia bisa ya dapat pasangan yang membahagiakan dia? Kenapa saya enggak? Setiap orang pasti akan ada yang merasa sial di samping orang yang sedang mengalami keberuntungan. Benar atau tidak? Nah sekarang sebentar saya mau nanya. Kalau gitu kamu ini termasuk orang yang sedang beruntung atau sial? Coba, sekarang kita nggak usah belaga sok kuat, sok suci, atau sok baik, nggak. Kita berdua nih walaupun belum pernah bertemu, kamu adalah sahabat baik saya. Coba katakan secara jujur dari hati, kalau dilihat baik-baik, dirimu selama ini ngerasa sebagai orang yang si sial atau si beruntung. Jujur. Nah sekarang, gampang kok cara taunya. Detik ini juga lihat bibir kamu. Kalau bibirmu tiba-tiba naik ke atas, bagus. Berarti kamu ngerasa bahwa dirimu sekarang alhamdulillah sedang dalam keadaan yang bersyukur karena merasa beruntung. Tapi, nah ini,
Kalau ternyata bibirmu lebih mancung ke bawah setelah mendengarkan pertanyaan saya tadi secara tidak sadar, maaf. Maaf banget. Itu pertanda kamu sedang ngerasa sial dalam hidup kamu. Betul atau tidak? Coba lihat bibirmu sendiri sekarang. Loh, nggak usah senyum-senyum. Betul kan? Kalau senyum berarti benar. Ketebak lagi kan? Ya nggak apa-apa. Kan saya udah minta maaf tadi di bagian depan kalau saya udah berhasil nebak kamu lagi. Nah sekarang, kalau kita udah ngerasa nih bahwa ternyata kita si sial atau si beruntung, baru saya bisa menjelaskan isi dari video ini yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Begini, kalau dipikir-pikir teman-teman, perkataan seseorang yang paling berkesan dalam hidup kita, itu adalah perkataan yang betul-betul sesuai kenyataan. Setuju ya? Nah sekarang, perkataan yang sesuai kenyataan yang ingin banget saya sampaikan kepada kamu adalah diri kamu lebay. Loh, Mas, wah itu mah ngeledekin saya. Kok saya dibilang lebay atau berlebihan tuh kenapa sih Mas? Coba jelasin. Gini, kalau kita merasa saat ini diri kita adalah si beruntung, kita itu berlebihan. Berlebihan. Apalagi kalau sekarang kita merasa bahwa diri kita itu si sial, itu berlebihan banget. Kenapa saya bilang berlebihan? Iya, saya menyebutkan itu sebagai sebuah hal yang berlebihan, karena sebuah definisi beruntung dan sial, itu kan kita sendiri yang ngarang. Betul nggak? Coba, sekarang kalau kita ngerasa diri kita si beruntung, tahu dari mana kita itu beruntung? Hah? Kita menganggap diri kita beruntung karena cara pandang kita ke depan, bukan ke atas. Kalau sekarang juga saya suruh kamu melihat orang yang lebih baik nasib dari kamu masih ngerasa beruntung nggak? Iya kan? Sama dengan si sial. Coba, kalau kamu sekarang ngerasa menjadi orang si sial, kenapa bisa merasa begitu? Karena kepala kita selama ini hanya ngelihat ke atas terus. Kita lupa bahwa hidup itu ke depan, bukan ngelihat ke atas terus, nanti nabrak. Kalau sekarang juga, saya tantang kamu untuk keluar rumah atau keluar kantor, cari orang di jalan yang sampai detik ini masih banyak yang susah makan. Bisa nggak kamu nemuin dalam waktu 1 jam? Oh, jangankan 1 jam mas, dalam waktu 15 menit saya bisa nemuin orang di jalan yang panas-panasan susah makan. Saya bisa nemuin gelandangan di jalan yang mereka itu masih susah buat nyari duit sampai mereka rela hujan-hujanan. 15 menit mas saya bisa nemuin. Kalau begitu, berarti betul dong tebakan saya bahwa ketika kita ngerasa sial, kita itu berlebihan. Karena hanya dalam waktu 15 menit saja, sebenarnya kalau kita keluar, kita bisa nemuin orang yang lebih kurang beruntung daripada kita. Betul? Kalau gitu pertanyaannya, kenapa selama ini kita kok selalu memberikan tafsiran kepada hidup kita sendiri? Kenapa? Emang kita nggak bosen ya memberikan tafsiran, oh diri saya ini beruntung banget. Ntar kalau besok sial, kamu nangis. Iya kan? Orang kan ngerasanya gitu. Pengennya beruntung terus, tapi emang bisa hidup beruntung terus? Nggak bisa. Nggak bisa. Seberuntung-beruntungnya kita di hari ini, yang namanya hidup di dunia, pasti akan ada cobaan suatu saat nanti. Itu udah roda hidup. Setuju? Kalau begitu, kenapa kita harus merasa tinggi? Dan kenapa juga kita harus merasa rendah? Bukankah lebih baik di tengah-tengah? Coba pikirkan deh. Renungkan. Benar nggak ucapan saya? Nah, betul. Betul banget mas. Saya setuju banget sama Mas Aryan. Bener juga ya, kalau dipikir-pikir, saya tuh capek mas. Gimana nggak capek? Kita itu selalu berharap dalam sebuah kehidupan untuk selamanya baik. Padahal, halo, saya bilang halo itu supaya sadar. Sadarin diri kita. Ayo, sekarang tepok pipi kita dulu yuk, sadar. Wih, kita ini hidup di dunia. Di dunia itu ada yang namanya yin dan yang. Kebaikan dan keburukan. Berkah dan musibah. Pahala dan dosa. Semua itu udah diciptakan Tuhan seimbang. Jadi kalau kita ngincarnya enak terus, kita tuh ngimpi. Kalau kita ngeluh terus, kita namanya durhaka. Jadi harusnya gimana mas? Boleh nggak kita bermimpi? Atau mungkin jangan-jangan bagusnya kita ngeluh terus? Jangan dua-duanya.
Mimpi itu bahaya. Yang boleh bercita-cita. Cita-cita sama mimpi bedanya di mana? Impian kamu cuman mikirin tapi nggak ada usaha. Tapi kalau cita-cita kamu mikirin, ada usaha walaupun sedikit. Sekarang coba lihat hidup kita. Lihat hidup kita. Kalau secara jujur, pertama, kita ini lebih banyak ngeluh atau bersyukur. Kalau benar-benar kamu menjawab, oh alhamdulillah mas, puji Tuhan saya lebih banyak bersyukur. Oke, buktinya mana? Buktinya mana kalau selama ini kita bersyukur? Apakah kita ketika mendapatkan hal yang gak enak, masih bisa bersyukur gak? Kalau hal yang gak enak datang, kita udah berhenti bersyukur, berarti kita gak bersyukur. Kita cuma mau enaknya doang, lupa kalau kita hidup di dunia. Lupa. Mas, alhamdulillah mas saya nikah. Wah selamat ya, semoga pernikahannya langgeng. Tapi ingat, nanti ada cobaannya tuh nikah. Jangan mau enaknya doang. Mas, wah alhamdulillah mas saya diterima di kantor mas. Gajinya gede. Oh alhamdulillah dong, bagus. Sesuai cita-cita kamu. Iya mas, ini impian saya. Bagus. Tapi ingat ya, nanti ada cobaannya di situ. Kerjaannya berat loh. Kamu siap-siap. Harus terima. Sekarang kalau dipikir-pikir, kita itu maunya enaknya doang gak sih? Coba, jujur deh. Kita sebagai seorang sahabat ngobrol nih dari hati ke hati, jujur. Yang membuat kita sedih belakangan ini apa sih? Kita cuma mau enaknya aja, gak siap atau gak mau terima gak enaknya, bener gak? Coba lihat. Lihat hidup kamu sendiri sekarang. Lihat pilihan hidup yang baru-baru aja kita ambil. Lihat. Bukankah pilihan hidup yang kita ambil itu selalu ada cobaannya ya? Apa aja? Kita memilih pasangan, ada cobaannya. Kita memilih karir, ada cobaannya. Betul kan? Kita memilih jurusan kampus pun ada cobaannya. Setuju gak? Ya, ya kan? Kita memilih mobil, kita memilih motor, kita memilih TV. Semua pilihan hidup ada cobaannya. Benar atau tidak? Lihat. Kalau begitu, sekarang pola pikir kita dirubah yuk. Daripada kita berpikir bahwa hidup itu yang kita cari adalah kenikmatan, bangun dari tidurmu, tepok pipimu, sadar. Hidup di dunia tidak bisa enak terus. Yang namanya keseimbangan dalam hidup itu harus terjadi. Perpaduan antara yang enak dan tidak enak. Berkah dan cobaan. Yin dan yang. Mas, tapi kan kalau jadi orang super kaya enak mas. Enak emang. Tapi jangan dipikir orang super kaya cobaannya sama dengan orang yang belum kaya. Cobaannya pun naik level. Kalau nggak percaya, tanya teman kamu yang super kaya. Cari. Bener nggak perkataan saya? Suruh dia nonton video ini sampai detik ini. Betul nggak? Pasti bener. Saya bukan sok tahu. Tapi dari setiap orang yang saya temukan, emang bener. Setiap orang tuh udah ada cobaannya masing-masing. Nih dengerin perkataan saya ya. Ini penting. Setiap orang sudah ada cobaannya masing-masing. Titik. Kalau begitu, jangan pernah kita berpikir bahwa cobaan kita paling berat. Jangan juga pernah berpikir bahwa cobaan kita itu paling ringan. Kita hadapi aja, banyak-banyak bersedekah untuk meringankan karma buruk jadi karma baik. Banyak-banyak berbuat baik supaya diri kita tenang, damai, dan bahagia di kemudian hari. Dan berhenti ngurusin orang lain. Gak usah mas, aduh saya itu pusing banget. Kenapa? Saya itu di kampus mas digosipin mulu yang jelek-jelek mas. Saya itu gak tahan dengan cobaan ini. Teman-teman, maaf ya. Di bagian ini saya harus ngomong nih, maaf banget. Kebanyakan di antara kita ngerasa masalah hidup itu berat. Karena biasanya masalah hidup itu jadi berat karena kita fokus ngurusin perkataan orang lain. Benar apa enggak? Perkataan dia yang ngegosipin kita nggak akan jadi masalah kalau kita nggak pikirin orang itu bukan kita kok. Iya nggak? Perkataan orang yang ngefitnah kita nggak akan kita pikirin kalau memang itu bukan kita. Ngapain dipikirin? Bikin pusing. Iya nggak sih? Betul nggak? Nah, udah mulai sadar ya? Bagus. Kalau begitu, sekarang saya akan ngasih sebuah trik atau tips sederhana. Coba deh kamu praktekin ini semua, ya. Insya Allah bisa merubah hidup kamu. Ini benar loh. Gini, setiap kali kamu hidup, selalu pandanglah langit sambil berkata terima kasih atau alhamdulillah atau puji Tuhan.
Coba, sekarang aja praktekin. Dengan masalah hidup apapun yang kamu punya saat ini, saya belum tahu dan tidak mau tahu. Saat ini juga, sekarang juga lihat langit, lihat. Kemudian sambil lihat langit, kamu katakan, Alhamdulillah, atau terima kasih, atau puji Tuhan. Dengan kamu melihat langit dan berkata seperti itu, rasanya tenang gak sih? Coba, tenang gak? Kalau memang tenang, bukannya itu yang kamu cari. Kita ini sebenarnya bukan mencari kebahagiaan loh, kita ini mencari ketenangan. Bener kan? Mas, diri saya tapi punya masalah. Masalah apapun yang sedang kamu hadapi, berkah apapun yang sedang kamu terima, sama. Lihat langit, kemudian ucapkan Alhamdulillah, terima kasih, atau puji Tuhan. Katakan itu. Ketika dirimu tenang, bukankah itu yang kamu selama ini cari? Bukankah itu yang selama ini kamu impi-impikan? Kok gampang ya? Nggak susah ya ternyata. Gampang, nggak susah. Yang susah itu perkataan orang yang ribet. Kenyataan mah nggak seribet perkataan orang itu. Setuju? Coba praktekin ini. Cari ketenangan. Karena dari ketenangan, hidup kita akan damai. Dari kedamaian, hidup kita akan merasa bahwa ini loh yang saya cari selama ini. Masalah boleh ada, berkah boleh ada, tapi itu semua hanya hiasan dunia semata. Cari ketenangan. Gunakan trik yang saya katakan tadi untuk merubah hidup kamu ya. Praktekkan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.